Kalau dakwah sendiri atau kita berjuang sendiri, berbuat baik sendiri, itu seperti lidi ya, kalau satu tuh nggak bisa lemah apa-apa, ya, tapi kalau diikat dalam satu ikatan, lebih kuat. itu bisa dipakai nyapu lidi itu ya, sapu itu jadi sapu yang berguna gitu. Jadi berjamaah juga gitu. Kalau kita demo misalnya sendiri ke DPR, ada yang denger nggak gitu. Tapi kalau rame-rame, kekuatan jamaah, yadullahi ma'al jamaah katanya. Di situ dikatakan bahwa Allah itu bersama jamaah. Assalamualaikum Ayah Bunda, kembali lagi di podcast Rumah Keluarga Indonesia. Dan hari ini kita udah bersama dengan Ibu Nining Kusniar, MPD. Beliau adalah perwakilan dari Persistri Kota Bekasi ya Bu. Nah, di kesempatan podcast kali ini kita mau membahas tentang Ramadan, bulan penuh rahmat menuju persatuan umat. Nah, Bu, gimana nih Bu makna rahmat di bulan Ramadan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pengertian rahmat ya. Rahmat itu kalau dari kamus besar artinya lembut gitu, kemudian kasih sayang gitu. Tapi kalau dari bahasa Arab, rohima dari 3 kata ya, ro, ha, dan mim. Artinya penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Kemudian ada pendapat lain mengatakan melakukan sesuatu dengan kasih sayang. Bisa di actionnya, bisa di orangnya gitu. Yang penting dia penuh kelembutan dan kasih sayang. Kemudian kalau dari Al-Quran, makna rahmat itu ada 14 makna. Kalau nggak salah ada 145 kali disebut kata rahmat dalam Al-Quran. Yang intinya sebetulnya rahmat itu berasal dari Allah sendiri yang Maha Rahman. Di dalam keterangan bahwa Allah itu Maha Rahmannya dikasih ke kita itu di seluruh alam ini cuma 1%, 99%-nya adalah masih di milik dia, masih di Allah, belum dikeluarkan. Artinya betapa besarnya gitu makna rahmat gitu. Kemudian kalau di bulan Ramadan ini lebih-lebih lagi, karena semua kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang banyak sekali keutamaannya ya. Selain dari keutamaan bulannya, 3 dimensi nih keutamaan bulannya, keutamaan orang yang saumnya, keutamaan ibadah saumnya. Jadi ini banyak dikaji insya Allah dari narasumber lain. Mungkin nanti kita hanya membahas tentang penuh rahmatnya itu. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran ada 14 makna. Yang pertama mungkin tidak saya sebutkan semua, diantaranya artinya agama Islam. Ada rahmat artinya Nabi, ada rahmat artinya kasih sayang itu sendiri. Kemudian banyak di ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa rahmat juga adalah sesuatu yang yang bersifat kegembiraan, kenabian gitu dan sebagainya. Oke, itu tadi adalah makna rahmat yang ternyata ada banyak sekali ya Bu. Apalagi di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan. Yeah. Oke. Nah, kalau dari di bulan Ramadan sendiri nih Bu, khususnya rahmat yang paling besar gitu dari Allah, kira-kira yang mana Bu? Rahmat yang paling besar mungkin ketika tadi ada di bulan Ramadan itu kan sesuatu yang mulia, yang lebih lebih istimewa dari bulan-bulan lain. Kemudian orang yang saumnya juga rahmatnya tercucur kepada dari Allah ya, ketika orang yang saumnya itu hanya Allah langsung yang membalas. Kan kalau kita lihat ya ibadah-ibadah lain gitu kayaknya kelihatan ya, sholat ada gerakannya gitu ya, ibadah haji ada biaya, ada perjalanannya. Tapi kalau saum nggak kelihatan, kita dan Allah yang tahu ya. Iya, saum itu bisa dilihatnya dari apa? Makanya hanya Allah langsung yang membalas gitu. Karena Allah yang tahu saum seseorang. Masya Allah, itu tadi. Jadi ketika rahmat itu ada di bulan Ramadan ini lebih lagi gitu. Kasih sayang Allah itu begitu luas gitu. Di antara bulan-bulan lain, kemudian orang yang saumnya juga ibadah saumnya yang tadi hanya Allah yang membalas langsung gitu. Orang yang saumnya kan tidak tertolak doanya gitu ya. Terus banyak tempat-tempat di bulan Ramadan ini yang mustajab gitu, kayak menjelang selesainya sahur, kemudian menjelang buka gitu ya. Jadi banyak sekali. Kemudian
keutamaan orang yang berdoanya juga kan insya Allah ya tidak akan tertolak doanya gitu. Oke, jadi bulan Ramadan ini makin banyak rahmat nih dari Allah ya Bu ya. Oke. Dan juga selama bulan kan kita lebih sering untuk beribadah berjamaah nih Bu, yang biasanya mungkin jarang ke masjid gitu. Jadi sering sholat di masjid, sholat tarawih juga di masjid gitu. Nah itu bukan sesuatu cara untuk mendekatkan kita dengan saudara-saudara kita yang lain gitu, mempersatukan kita sebagai umat gitu. Nah kalau dari menurut Bu Nining sendiri nih, gimana sih cara menyatukan hati umat Islam nih dari melalui ibadah di bulan Ramadan? Sebagaimana kita tahu ya bahwa kegiatan amaliyah Ramadan itu banyak gitu yang membuat orang sibuk karena di antara 3 manfaat saum itu pertama jiwa tunduk karena syahwat bisa dikendalikan sehingga jiwa kita tunduk. Yang kedua manfaatnya adalah hati kita bersih karena perut kita kosong dari makanan dan minuman, jadi akan membawa suasana kita maunya berbuat baik aja gitu. Apalagi dari Allahnya sendiri, dari Rasulullah ada hadisnya bahwa bulan Ramadan dibukakan pintu surga. Ini peluang untuk kebaikan itu bisa untuk pribadi, hablum minallah ya, ketika kita ibadah secara personal, kemudian taubat, zikir dan sebagainya. Terutama kalau diampuni dosanya ya insya Allah, man soma Ramadana imanan wahtisaban gupirolahu ma taqaddama min danbi. Itu jaminan bahwa orang yang saum dengan keimanan dan penuh mengharap ridho Allah, insya Allah akan diampuni dosanya. Jadi secara pribadi banyak sekali kegiatan yang sifatnya mendekatkan diri pada Allah. Kemudian yang kedua, ditutup pintu neraka katanya. Jadi pintu neraka ini simbol bahwa kita untuk berbuat kejahatan itu kayaknya tidak terhalang gitu, karena kita kan ditutup tadi pintu neraka, sehingga seolah-olah kalau kita saumnya penuh keimanan dan ketakwaan, kemudian hanya mengharap ridho Allah. Bagi yang tidak saum tetap aja setannya ada, tetap aja nerakanya dibuka ya. Kemudian yang ketiganya itu kan dibelenggu setan, wasubsidatis syayatin. Jadi ini memberi peluang pada kita supaya kita tidak digoda setan itu ada di bulan Ramadan gitu, sehingga peluang untuk melakukan amaliyah pribadi maupun apalagi amaliyah dengan masyarakat, hablum minallahnya, hablum minannasnya, insya Allah bisa dibina di bulan Ramadan, sebulan penuh loh. Sebulan penuh. Iya. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan rahmat begitu banyak di bulan Ramadan, suasananya sudah begitu kondusif ya untuk beramal soleh gitu. Kalau misalnya kita masih melakukan maksiat, berarti dari kitanya sendiri ya sebenarnya. Jadi jangan nyalahin setan deh sebenarnya. Kitanya sendiri sebenarnya harus perbaiki diri. Oke. Kalau tadi Bu yang tentang bagaimana cara untuk mungkin menciptakan kesatuan antar umat nih selama bulan Ramadan, apa aja kegiatan yang bisa kita lakukan? Kan selain tadi kegiatan pribadi, ada kegiatan yang dilakukan berjamaah ketika Ramadan ya, terutama ketika membina hubungan dengan keluarga, bisa makannya tertib bareng, sahur gitu ya, kemudian buka, kemudian juga untuk masyarakat bisa kita melakukan tarawih, berbagi gitu ya. Kemudian apalagi sekarang banyak musibah yang menimpa di Indonesia ini, dengan bulan Ramadan biasanya orang lebih empati ya, lebih empati untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu gitu. Jadi bisa dibina, apalagi untuk dari mulai sebulan penuh ini kan kita terbiasa berbagi, terbiasa melakukan ibadah-ibadah yang berjamaah gitu. Nah, bukan tidak mungkin selama Ramadan ini membentuk habits. Habits ini bisa menjadi suatu karakter yang nantinya alumni Ramadan mudah-mudahan senang melakukan hablum minallah, hablum minannas, peduli dengan masyarakat, peduli dengan umat gitu. Sebetulnya kata kuncinya satu. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 64 disebutkan bahwa saya baca ya ayatnya, intinya mah ajaklah manusia untuk kepada kalimat yang sama.
Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa ya bainana wa bainakum. Jadi yang dicari adalah kesamaannya. Memang di Indonesia ini beragam ya, istilahnya dari segi kultur, dari segi latar belakang budaya dan sebagainya. Tapi ketika kita menjadi umat Islam, maka ketika dia sholat, zakat, saum masih melaksanakan, itu yang kita cari, kalimatin sawa, sesuatu yang samanya gitu ya. Tapi kalau yang berbeda itu kita nggak usah ditonjolkan. Misalnya dia suka sholatnya bagaimana, misalnya ada perbedaan itu yang kita nggak cari. Yang kita cari adalah kalimatin sawa, sebagaimana tadi anjuran atau perintah dari Allah. Jadi kesamaan yang dilihat. Begitu juga dalam rumah tangga kan, kalau kita misalnya mencari perbedaan, kita harus memang berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, kemudian disatukan dalam satu rumah misalnya. Itu kalau kita melihat perbedaannya mungkin justru rahmatnya di perbedaannya itu. Tapi ketika kesamaannya itu harus ada, itu yang menjadi harus kita sepakati. Jadi kalau untuk umat itu yang dicari adalah kalimatin sawa. Kalau bagaimana kalau dengan non muslim kalimatun sawanya apa gitu? NKRI atau Kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika kita berangkatnya titik yang samanya mana, insya Allah persatuan akan bisa dibina. Oke, persatuan dimulai dari kita punya apa yang sama dulu ya Bu. Oke. Tadi juga kita bisa mulai dari lingkup yang terkecil ya. Betul. Dari keluarga gitu, kita bisa buka dan sahur bareng-bareng gitu. Kalau dengan lingkup tetangga mungkin kita bisa sama-sama tarawih di masjid gitu. Kalau untuk lingkup yang luas mungkin kita bisa bantu korban-korban yang lagi kena bencana gitu. Masya Allah. Dan di bulan Ramadan memang orang-orang lebih tergerak untuk membantu orang lain. Betul. Oke. Cuma masalahnya ketika Ramadan ini dimanfaatkan enggak, karena ada tipe gak semua orang betul. Ya. Saya ingat berlalu aja betul. Ramadan. Saya ingat kisah Iskandar Zulkarnain, ketika sedikit saya cerita, ada suatu hari melakukan perjalanan malam hari ya dengan pasukannya. Waktu itu kata Iskandar Zulkarnain, nanti kita jalan malam hari. Kalau misalnya kita melalui sungai, ada yang diinjek, ambil aja gitu. Yang kamu injak ambil, masukin ke ransel gitu. Ketika sudah pagi hari mereka selesai, coba buka apa yang kamu ambil malam. Ternyata dari pasukan itu ada tiga golongan. Yang pertama betul-betul mengambil apa yang diinjek. Yang kedua sekenanya aja, ngambil yang penting syarat aja gitu. Yang ketiga nggak ngambil apa-apa karena males, berat. Ketika dibuka paginya semua menyesal ketika tahu yang diambil itu berlian, emas, ya gitu, intan. Jadi artinya ini ilustrasi aja, ketika Ramadan itu kalau misalnya mau dimanfaatkan, ambil semua ibadah-ibadah yang baik, karena kesempatan untuk dilipat gandakan oleh Allah itu sangat peluangnya ada gitu. Dan belum tentu tahun depan kita ketemu lagi sama Ramadan ya. Nah kalau yang tadi yang tipe kedua, ngambil seadanya aja ya, ibadah Ramadan sekenanya aja lah, nggak gitu-gitu banget. Sebenarnya gitu. kurang Jadi, bagus juga ya, nggak maksimal. Ada yang ada dan tidaknya puasa Ramadan, bagi dia nggak pengaruh. Jadi tipe yang ketiga tadi yang nggak ngambil apa-apa. Jadi itu kira-kira menyanyiakan peluang. Iya. Jadi terutama selama Ramadan ini sebetulnya ada pembiasaan. Pembiasaan ini yang Allah, yang Nabi bilang, ahabul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah adalah rutin walau sedikit gitu. Jadi intensif itu sedikit-sedikit tapi rutin, jangan ini akan terbiasa ketika misalnya kita membiasakan berbagi dengan tetangga, atau berbagi dengan memasukkan infak setiap hari ke dalam kotak selama sebulan. Bukan nominalnya gitu ya. tapi rutinnya itu pembiasaan yang bagus, karena ini bulan tarbiyah. Jadi pendidikan bagi keluarga untuk membiasakan sesuatu yang baik di sebulan penuh gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan sebulan ini. Tapi sebetulnya kurang sih, karena biasanya katanya, saya ingat waktu Adika kampanye gitu, maksudnya ceramah juga yang itu di PKS juga ya. Jadi bilang
itu habit itu luar biasa kalau sudah terbentuk menjadi power of habit itu luar biasa kalau kita miliki menjadi karakter nantinya. Artinya ketika Ramadan itu 1 bulan penuh kita biasakan yang baik-baik. Mudah-mudahan alumni Ramadannya terbiasa, tidak kun Ramadaniun tapi kun Robaniun. Paham maknanya ya? Iya, jadi dari yang kebiasaan di bulan Ramadan, jadi karakter kita di betul. luar Ramadan seperti itu ya Bu. Tapi jangan juga jadi kun Ramadaniun, hanya wacana Ramadan saja baiknya. Ketika Ramadan lepas, Sawal bebas lagi. Harusnya kun Robaniun. Jadi kun Robaniun itu jadilah hamba-hamba yang robani yang semua melakukannya karena Allah. Cuman metode pembiasaannya ada di bulan Ramadan. Luar biasa ya, insya Allah. Tapi kayaknya ada juga Bu orang yang imannya tuh naik turun gitu. Jadi kadang mungkin selepas bulan Ramadan masih kuat nih, lama-lama turun gitu. Itu supaya tetap stabil atau bisa meningkatkan imannya lagi tuh gimana ya tips-tipsnya? Sebetulnya kalau itu ketika menurun gitu, makanya cepat kembali asal dia ingat gitu, jangan sampai kebablasan, keterusan. Wajarlah kalau dia misalnya ada turunnya gitu, tapi ketika turun fajradu bisolah, ditingkatkan lagi dengan sholat, dengan zikir. Jadi istighfar, astagfirullah, saya kan dulu udah berjanji begini-begini kok sekarang. Nah kalau misalnya sehari 2 hari bisa kembali lagi insya Allah ya, tapi kalau kadang-kadang ada yang kebablasan akhirnya habits yang bagusnya udah hilang lagi. Iya, sayang banget ya. Iya, memang harusnya sih 3 bulanan kalau ini. Kenapa kalau para sahabat mempersiapkan diri sebelum Ramadan itu 3 bulan atau lebih ya? Karena ketika Ramadan sudah bukan latihan lagi, jadi udah terbiasa. Oke. Insya Allah kalau dengan latihan-latihan seperti itu kita peduli dengan orang lain, kemudian kita juga insya Allah ke depannya bisa membentuk masyarakat yang umatnya itu saling memahami, saling karena apa ya? Karena dalam konsep umat itu kalau bersatu harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itunya kata kuncinya, harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai tolong menolongnya dalam keburukan atau dalam dosa gitu. Jadi konsepnya harus dilihat ketika kita sudah bersatu, harus mau amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di Al-Quran itu jelas banget ada di surat 7 ayat 164 sampai 165 ya, 166 itu disebutkan bahwa ada 3 golongan. Ketika yang satu suka melanggar gitu, terus yang keduanya sering mengingatkan, kamu jangan begitulah. Kata yang ketiganya, udahlah jangan openan sama yang cuek aja, kita urusin sendiri-sendiri gitu. Nah bagaimana kesudahannya ketiga tipe itu? Yang tipe pertama anjaina, yang suka ngingetin ya. Ma'dirotan ila rabbikum, katanya saya hanya kalau ditanya sama Allah nanti di akhirat ada jawaban gitu. Kan ditanya sama yang ketiga itu, kenapa sih openan banget sama yang suka berbuat tidak baik? Udah diamin aja. Jawaban mereka, ma'dirotan ila rabbikum wa la'alakum tattaqun. Kali aja mereka jadi bertakwa kalau sering diingetin. Kali aja saya ada jawaban ketika Allah menjawab. Tapi kalau ketika Allah bertanya, tapi kalau kita diam aja, kita mau jawab apa nanti di akhirat ketika ada umat yang berbuat tidak baik, kamu diam aja gitu. Jadi golongan yang kedua yang selalu berbuat maksiat terus ya pasti itu mah masuk neraka. Bagaimana golongan yang cuek? Di situ diceritakan menjadi kirodatan khosiin, menjadi kera yang terhina gitu. Jadi mengambil pelajaran dari 3 itu berarti kita kan dalam satu komunitas, ketika kita bermasyarakat harus mau peduli ketika saudara kita melakukan yang tidak baik. Oke, itu pentingnya persatuan tadi itu ya. Emang lebih susah sih kalau nahi mungkar ya. Kalau amar ma'ruf enak gitu, ngajak aja enak. Tapi kalau negur kepada orang yang misalnya melakukan ketidakbaikan, kita tegur kayaknya nggak enak gitu. Padahal karena yang ditegur lebih galak daripada kita. Betul. Ya. Padahal kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkaron fa yughayyirhu dan seterusnya. Jadi kalau melihat kemungkaran harus kita rubah gitu. Kalau kita diam aja ya tadi mungkin kayak apa? Cuek atau tidak berempati gitu. Oke, nah tadi juga berarti Ramadan ini adalah kesempatan yang bagus untuk mempersatukan umat. Betul. Gitu. Betapa pentingnya persatuan umat gitu. Dan sebenarnya kita sendiri juga yang butuh ya untuk yang mempersatukan saudara-saudara kita gitu. Jangan sampai nanti Allah tanya ke kita, kenapa kamu mendiamkan saudara kamu gitu. Kita nggak tahu mau jawab apa gitu.
Apalagi Bu kira-kira pentingnya mempersatukan umat-umat ini selama bulan Ramadan? Karena kita kan kalau dakwah sendiri atau kita berjuang sendiri, berbuat baik sendiri, itu seperti lidi ya, kalau satu tuh nggak bisa lemah apa-apa, ya. tapi kalau diikat dalam satu ikatan Lebih kuat. itu bisa dipakai nyapu, lidi itu ya, sapu itu jadi sapu yang berguna gitu. Jadi berjamaah juga gitu. Kalau kita demo misalnya sendiri ke DPR ada yang denger nggak gitu. Tapi kalau rame-rame, kekuatan jamaah, yadullahi ma'al jamaah katanya. Di situ dikatakan bahwa Allah itu bersama jamaah. Artinya kekuatan komunitas itu kan kalau kita lihat di semua ayat-ayat di Al-Quran ditujukannya untuk kalian, bukan kamu ya. Jadi ku anfusakum itu kan kamu. Terus kalau saum juga ya ayyuhalladzina amanu gitu kan, kutiba alaikumusiyam. Itu rata-rata semua adalah untuk menyeru kepada kelompok, kalau kepada bukan kumpulan orang atau jamaah ya. Jadi rasanya kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup sendiri. Allah sudah memberikan jalannya bagaimana supaya kita sukses hidup bermasyarakat gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan kita paham apa kehidupan bermasyarakat ini akan baik gitu, umatnya yang nikmat sekali. Kalau tadi saya bilang kata kuncinya kalimatin sawa gitu. Kalimah sawa ini cari persamaannya gitu, sehingga orang ketika sama-sama, coba kalau kita lihat sekarang ya komunitas goes, kenapa? Karena ada komunitasnya, karena sama-sama hobi karena punya ngegoes. persamaan. Nah gitu, ada komunitas sepak bola karena apa, sama-sama punya hobi sepak bola dan seterusnya. Jadi ketika kita ada kesamaan di situ, insya Allah ada kesuksesan yang ketika rasa sama-sama memilikinya juga lebih betul, kuat ya. iya. Kenapa Allah sudah kasih kata kuncinya tadi di ayat surat Ali Imran ayat 64 tadi, bahwa serulah manusia kepada kalimat yang sama, yaitu selama dia masih bilang asyhadu alla ilaha illallah. Kalau satu nanti kalau beda agama kalimat sawanya apa gitu yang samanya. Kalau di Indonesia ada kesamaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ikanya dan sebagainya yang ada di NKRI ini mungkin. Oke. Nah itu tadi pentingnya menjaga persatuan umat terutama di momen bulan Ramadan ini ya Bu. Ya, kesempatannya di sini karena latihan. Jadi kadang-kadang kalau bukan bulan Ramadan agak susah ya, agak susah. Misalnya orang, apalagi sekarang udah ada lampu hijau dari pemerintah boleh taraweh gitu ya, diadakan asal menjaga prokes gitu. Nah ini kan sebagai peluang bagi kita untuk bersama-sama lagi membina umat, kemudian melakukan berbagi atau bersama-sama gitu. Bahkan sekarang kalau buka bersama tidak ada kerumunan, bisa dibawa pulang gitu melalui kotak-kotak aja misalnya. Betul. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang bisa tetap kita tempuh, tidak menyerah gitu. Karena COVID. Betul, tetap menjaga prokes gitu, tapi tetap bisa berdakwah gitu, tetap bisa menjaga persatuan ya. Apalagi di bulan Ramadan semua harus dimaksimalkan gitu. Karena tadi yang banyak rahmatnya dari Allah gitu. Suasananya juga begitu mendukung. Sayang gitu kalau tidak dimanfaatkan. Betul. Ini biasanya kalau di bulan Ramadan itu orang doyan sama kebaikan ya, dan memburu karena keutamaan Ramadannya gitu kan. Oke, nah semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, berlomba-lomba mengejar rahmatnya Allah itu ya Bu ya. Sebenarnya seberapa penting sih Bu persatuan untuk masa depan umat ke depannya? Ya karena kita kan saat ini memang lagi selain heterogen masyarakat kita itu dari berbagai suku dan sebagainya. Kemudian kita ada wacana-wacana sekarang dengan IT ya, dengan kekuatan media. Kadang-kadang ini menjadi suatu yang akan mengotori kalau dia medianya itu dipakai kebenaran gitu ya. Jadi gini, teknologi itu tergantung yang megang gitu. Sama seperti pisau itu tergantung yang megang. Kalau dipegang nyoba ibu-ibu rumah tangga kan dipakai ngiris sayuran. Tapi kalau dipakai sama penjahat bisa nodong gitu ya. Bisa membunuh, nauzubillah. Tapi kalau misalnya kita kembali kepada tadi, teknologi ini adalah tergantung siapa yang tanggung jawabnya. Jadi kalau yang megang teknologinya adalah orang yang bertanggung jawab kepada pertanggungjawaban jari-jari dia memberikan sesuatu yang
tidak baik, tentunya akan bertanggung jawab juga. Jadi kadang-kadang merasa ini ada media, ada berita yang belum tentu kebenarannya, belum tabayun, udah dipost, kemudian membuat kekacauan, membuat kegalauan umat. Nah ini harusnya tabayun dulu. Jadi sebagaimana perintah Allah, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu gitu kan. Kalau orang fasik membawa berita, tabayun dulu gitu. Nah ini penting nantinya ke depannya, karena kita masyarakat majemuk ini akan dihadapkan dengan perang-perang media maupun bahkan sekarang dakwah digital lagi dikembangkan. Misalnya kayak ngepost sedikit-sedikit saja tapi untuk memperkuat keimanan gitu. Akhirnya dengan membaca kadang-kadang oh iya ya saya diingatkan gitu. Tapi kalau bacaannya agak panjang kan kadang-kadang pada males bacanya ya. Kayaknya ada semacam video-video singkat atau kata-kata motivasi gitu. Ya. Jadi ini bermanfaat insya Allah. Jadi kedepannya justru ini kan kita makin dihadapkan pada akhir zaman yang begitu banyak sekali tantangannya gitu. Berbeda dengan dulu gitu. Kalau zaman ibu dulu kan masih TV aja hitam putih gitu, cuman satu TVRI doang. Sekarang udah berbagai kemudian dengan media juga anak-anak dengan HP misalnya bisa melihat sesuatu yang belum waktunya dilihat gitu. Sangat memudahkan. Ini penting bagi kita peduli gitu, karena masa depan umat ini apalagi yang sekarang generasi milenial ya, yang dihadapkan pada sesuatu yang tiba-tiba gitu ada LGBT di sana, tiba-tiba ada aliran-aliran yang enggak benar. Tapi kalau kita tempat dengan sekarang terutama di bulan Ramadan ada kegiatan-kegiatan remajanya yang positif bisa ya gitu. Kemudian dari segi kayak sekarang nih RKI mengadakan untuk ibu-ibunya misalnya, untuk akhwatnya bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu luar biasa, insya Allah bermanfaat ya. Jadi kedepannya banyak sekali tantangan yang dari berbagai usia itu dihantam gitu. Kalau kita tidak prepare, tidak mempersiapkan diri, itu akan apalagi kalau dengan kekuatan komunitas. Jadi biasanya orang Indonesia itu kekuatan komunitas sangat kuat gitu. Kalau misalnya di komunitas itu ada yang tidak baik atau kemudian kita saling menegur itu lewat WA atau lewat medsos lainnya, insya Allah bisa. Jadi belajar peduli dengan umat, peduli dengan masyarakat lain gitu, jangan sampai hilang gitu. Apalagi generasi sekarang mainnya HP gitu. Kadang-kadang kepedulian kepada lingkungan itu harus dimulai dari kita sendiri ya Bu. Nah insya Allah selama Ramadan ini coba digalakan, diedukasi gitu bahwa kita tuh hidup punya kepentingan, punya kewajiban kepada masyarakat untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tadi kan di Al-Qur'annya 103 surat 3 ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini perintah banget dari Allah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya kesatuan dan persatuan ini sangat dijunjung tinggi oleh Allah, karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri gitu. Untuk bisa pakai baju ini saja berapa yang dilibatkan, yang mencari kapasnya, yang desainernya, yang memilih warnanya, yang tukang jahitnya, sehingga bisa sampai kita pakai tinggal beli ya. Jadi kalau kita mungkin hidup di hutan sendiri silahkan saja, tapi kalau kita hidup bermasyarakat, Allah sudah memberikan bimbingan-bimbingan yang baik untuk kita, itu kepentingan untuk kita juga gitu. Jadi kalau kita sendiri tidak bermasyarakat kan ada contohnya di hadis, ke tetangga saja kalau menyakiti dia tetap masuk neraka walaupun ahli ibadah gitu kan. Pernah ditanya seorang perempuan ahli ibadah gitu, pokoknya semua ibadah sunnah semua dikerjakan, tapi dia tidak baik dengan tetangga, makanya hiya finnar katanya. Jadi tetap aja masuk neraka. Artinya kesatuan antara hablum minannas dan hablum minallah harus seimbang. Jadi kita kalau hidup sendiri silahkan saja, tapi ini kan kita hidup bermasyarakat. Jadi kalau kita diam aja kayak tadi nanti
cuek ya, jadi kerak-kerak yang terhina gitu. Tapi sekecil apapun kepedulian kita harus ada. Insya Allah di bulan Ramadan ini bisa dibina. Oke, nah jadi tadi mendekati akhir zaman sebenarnya makin banyak masalah yang muncul di masyarakat gitu, dan semuanya tentu akan lebih mudah diatasi dengan persatuan umat gitu. Kita harus belajar mulai peduli dengan lingkungan kita sendiri. Mungkin dari Ibu ada kata-kata penutup? Penutup dari saya mungkin ada hal-hal yang perlu di beberapa poin. Yang pertama, mari kita manfaatkan momen Ramadan yang sangat berharga ini, jangan disia-siakan karena kesempatannya hanya ada setahun sekali. Belum tentu juga tahun depan kita masih ada kebagian Ramadan. Yang kedua, perbaiki terus kualitas diri supaya kita kalau setiap orang memperbaiki kualitas diri, insya Allah Indonesia akan baik karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertakwa, beriman, dan memiliki kualitas yang baik. Saya ingat kata-kata Anies Baswedan waktu menjadi Menteri Pendidikan, nomor 1 SDM. Jadi ketika di bulan Ramadan ini ada bulannya, ada ibadahnya, tapi SDM-nya tidak mau, gimana? Tidak mau ngambil kesempatan. Makanya tadi kan orang yang mengambil kesempatan itu SDM-nya dimuliakan oleh Allah gitu. Jadi selain untuk memperbaiki kualitas diri, yuk peduli dengan kepentingan umat, karena ini juga kewajiban perintah Allah tadi surat 3 ayat 103. Demikian mungkin untuk dari saya terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Nining. Nah itu tadi Ayah Bunda, kita sudah bahas tentang betapa bermanfaatnya persatuan umat terutama di momen bulan Ramadan ini, dan juga jangan kasih kendor sampai bulan Ramadannya berakhir, dan juga semoga kita jadi alumni Ramadan ya. Amin. Yang terbaik nih, jangan sampai nanti habis Ramadan jadi bablas lagi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di podcast RKI selanjutnya. Assalamualaikum.